Halo, apa kabar Sobat Informatika? Untuk materi pada hari ini masih di bab jaringan komputer dan internet. Untuk kontennya yaitu adalah pengenalan dan pengoperasian sistem dalam jaringan komputer. Nah, untuk capaian materinya sendiri itu masih sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Kemudian untuk studi kasusnya yaitu adalah bagaimana sih cara kerja sistem dalam jaringan internet. Nah, di sini ya sebelum kita masuk ke yang aplikasinya atau sistemnya, yaitu kita harus tahu dulu apa itu jaringan internet, atau di sini internet bisa kita sebut dengan interconnected network ya. Itu merupakan sekumpulan jaringan komputer yang membentuk jaringan luas atau WAN ya, Wide Area Network, dan dapat terhubung ke berbagai macam situs atau website. Internet menyediakan akses untuk layanan di bidang telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, sehingga bisa saling berbagi informasi. Protokol standar yang digunakan pada internet dikenal sebagai TCP atau IP ya, atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, protokol ini memiliki kemampuan untuk bekerja pada segala jenis komputer dan smartphone tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Nah, untuk sejarah internet sendiri ya, sebelum ada internet ya, untuk di area Amerika itu sudah ada DARPA atau kita sebutnya adalah US Defense Advanced Research Project Agency atau Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 membuat jaringan komputer yang tersebar untuk menghindarkan terjadinya informasi terpusat yang dikenal dengan ARPANET. Nah, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Jadi, jika satu bagian dari sambungan network terganggu dari serangan musuh, jalur yang mulai sambungan itu secara otomatis berpindah ke sambungan lainnya. Ya, setelah itu internet digunakan oleh kalangan akademis University of California di Los Angeles atau OCLA ya, untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. Dan baru setelah itu pemerintah Amerika Serikat memberikan izin ke arah komersial pada awal tahun 1990 yang diawali dengan lahirnya WWW ya. Kalau kalian sering melakukan ini browsing ya, pasti kalian pada saat mengetik link kalian menemukan yang namanya WWW, yaitu adalah singkatan dari World Wide. Nah, maaf ini dunia ya, world ya, WORLD, wide web. Berarti kita bisa mengakses beberapa situs ya dimanapun yang ada di seluruh dunia. Nah, untuk pertumbuhan internet ya di sini sangat baik dan sangat pesat saat ini berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau APJII ya, menunjukkan jumlah penggunaan internet di Indonesia naik 8,9%, nah, dari 171,2 juta ya pada tahun 2018 menjadi 196,7 juta per kuartal 2 2020. Nah, startup dinilai perlu memperkuat kreativitas serta inovasi dan menyusun layanan untuk memanfaatkan momentum ini. Ya, porsi pengguna internet di Indonesia juga meningkat dari 64,8% menjadi 73,7% terhadap total populasi, yaitu 266,9 juta. Ya, sebanyak 19,2% pengguna internet di Indonesia memakai layanan ini selama 8 tahun lebih. Ya. Sedangkan untuk gawai atau gadget yang paling sering digunakan yakni smartphone. Nah, ya, karena rata-rata untuk yang memiliki smartphone sekarang semua kalangan punya ya. Sedangkan untuk yang komputer itu ya banyak hanya orang-orang yang di bidang IT biasanya yang ini apa menggunakan ini yang namanya komputer atau laptop ya, bahkan di yang di apa yang pegawai-pegawai kantoran itu yang bisa menggunakan yang namanya ini laptop ya. Kemudian untuk grafik pertumbuhan penggunaan media sosial atau internet ya, di internet pada tahun 2020 untuk peringkat tertinggi itu ada di YouTube ya. Mungkin ini karena dampak pandemi ya, YouTube menjadi yang paling banyak ya, karena banyaknya orang-orang yang kaum rebahan ya. Kemudian yang kedua WhatsApp ya, digunakan untuk media komunikasi, atau kalau di dunia pendidikan itu digunakan untuk ini pembelajaran ya, untuk share informasi atau share materi atau pemberitahuan itu lebih ke WhatsApp. Kemudian untuk manfaat jaringan internet yaitu research dan
development yaitu dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi di dalam menambah pengetahuan di dalam menciptakan suatu hal atau memecahkan permasalahan. Kemudian ada pertukaran data ya, berarti jaringan internet digunakan untuk sharing data atau transfer data antar perangkat dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga itu adalah komunikasi interaktif ya, sebagai media informasi dan komunikasi dibandingkan dengan media lain. Informasi yang didapatkan lebih mudah, cepat, dan murah dengan jangkauan global dengan aplikasi yang menggunakan jaringan internet ya. Kita sudah menikmati ya untuk aplikasi seperti itu ya, kita bisa dengan mudahnya mendapatkan sebuah informasi. Kemudian yang terakhir adalah promosi, berarti dimanfaatkan untuk mempromosikan produk atau jasa melalui media digital yang terkoneksi jaringan internet. Nah, untuk beberapa aplikasi jaringan internet, yang pertama ya untuk yang research dan development, yaitu kita kenalkan dulu yaitu browser. Tanpa browser kita tidak bisa mencari sebuah informasi di internet ya. Yang pertama di sini kita lihat untuk menunya banyak sekali ya, tampilan web, berarti ini yang menampilkan ya dari isi isi website. Kemudian di sini juga ada menu reload yang saran itu untuk merefresh, dan ada panah kiri kanan itu untuk forward, dan ada address bar itu digunakan biasanya kita ketik langsung alamat websitenya, itu kita bisa masukkan ke address bar. Kemudian tab itu adalah beberapa menu ya, menu pencarian ya, berarti di satu browser itu bisa kita tambahkan beberapa menu pencarian ya, caranya di new tab ya. Kemudian di sini ada close tab, berarti silang di masing-masing tab ya. Kemudian di sini juga ada main, itu ada untuk minimize, berarti menutup sementara, nanti bisa dibuka, maximize untuk full screen, kemudian close untuk menutup. Dan di sini ada list menu ya, biasanya diberisikan ada menu download ya, history atau setting biasanya di sini. Nah, untuk aplikasi browsernya itu UC Browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, ada Safari. Dan aplikasi ini juga bisa diakses di perangkat smartphone atau ponsel pintar. Kemudian juga ada yang namanya search engine, yaitu adalah mesin pencari. Dan mesin pencari yang selama ini kita gunakan adalah Google. Nah, di sini juga ada Yahoo ya, alamatnya ini. Kemudian Bing ya. Bing ini adalah yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft ya. Ini ya bisa produknya sistem operasinya juga memiliki mesin pencari sendiri ya. Sedangkan untuk yang umum digunakan adalah Google, karena dari segi tampilannya ini simple ya, ibarat user friendly ya, otomatis ya, ketika sebuah mesin pencari ini sering digunakan, otomatis untuk informasinya lebih update seperti itu. Kemudian untuk di sini juga ada sintak pencarian. Nah, untuk sintak pencarian di sini ada N, biasanya untuk menghubungkan kata ya, misal ada kata materi informatika, ketika kita tambahkan N di tengahnya ini, berarti kita akan mencari sebuah informasi atau menelusuri sebuah situs atau web yang ada kata materi informatika. Kemudian ada sintak OR, di sini adalah digunakan untuk ini pemilihan ya, misal di sini ada materi dan informatika, kemudian di tengahnya ada OR atau Indonesia, atau berarti sistem itu akan mencari salah satu, atau yaitu antara materi saja atau informatika saja. Kemudian di sini juga ada file type ya, berarti kita itu dapat mencari sebuah file atau format dokumen yaitu e-book ya, langsung ya. Contohnya di sini adalah ketika kita ingin membuat surat lamaran pekerjaan, otomatis kita ingin lebih cepat untuk pembuatannya, berarti kita cari aja di internet, kita browsing surat lamaran pekerjaan, karena biar bisa dimodifikasi yaitu kita downloadnya dengan format DOC, berarti kita tinggal tambah depannya adalah file tab DOC ya, biar kita bisa langsung modifikasi di WPS Office atau ini pakai Microsoft Office ketika kalian menggunakan komputer atau laptop ya. Kemudian di sini yang terakhir adalah set, berarti kita dapat mengunjungi atau mendapatkan informasi melalui situs langsung yang kita tahu. Kalau di sini contohnya agar kita bisa mengetahui sebuah situs yang namanya Batik ya, itu yang ada di Indonesia, berarti kita menggunakan set ID atau ID itu Indonesia. Kemudian ya ada juga untuk
untuk setnya itu ada .co.id. Co itu komersial, untuk ID itu Indonesia. Dan kalian juga pernah menemukan sebuah situs yang itu ada .go.id. Go itu ada government, .id itu Indonesia, berarti sebuah situs pemerintahan yang ada di Indonesia, yaitu untuk yang syntax site. Kemudian di sini untuk aplikasi yang kedua, pertukaran data, berarti kita bisa melakukan ini berbagi data antar perangkat ya melalui jaringan internet. Contohnya di sini adalah Google Drive. Nah, ini Google Drive adalah produknya Google. Dan untuk ini untuk kapasitas penyimpanan yang gratis itu yaitu 15 GB dari Google. Akan tapi kalau kita ingin kapasitas yang lebih, berarti kita harus membayar ya. Misal ada yang paketan 100 GB atau 1 tera, itu ada pembayaran tersendiri ya. Dan di sini ya, ketika kita masukkan data di sini ya kan, atau upload data di Google Drive kita, di akun kita juga bisa membagikan file tersebut dengan cara kita pilih filenya, kemudian diklik kanan, muncul seperti ini. Kemudian cara berbaginya adalah kita bisa berbagi melalui link, berarti dapat link, kemudian ketika muncul menu itu ada tulisan hak akses ya, apakah untuk pribadi atau bisa siapa saja ya yang bisa mengakses link atau file ini yang kita bagikan dengan link. Dan juga ada yang namanya share it. Kalau share it ini kita bisa ini juga untuk bertukar data melalui HP dengan komputer. Nah, untuk ini ya dulunya itu kita menggunakan WiFi ya, tapi sekarang itu untuk share it itu menggunakan jaringan Bluetooth ya. Nah, berarti di sini bisa mendeteksi jaringan Bluetooth yang aktif. Kita bisa bagi data, bisa aplikasi, bisa gambar, bisa video melalui ini ya, aplikasi share it ya, yang ini akan aktif apabila ada jaringan. Kemudian untuk aplikasi selanjutnya ada komunikasi interaktif. Di sini ada produknya Google juga, yaitu Gmail. Nah, untuk membuka ini ya, pertama kali kita harus masukkan akun Google dulu. Kalau sudah, kita buka fitur Google yang ada di titik 9 itu. Kemudian kita pilih Gmail, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bila kita ingin mengirimkan, berarti kita klik Compose. Untuk kita isi dengan alamat yang kita kirimi. Untuk subjek ini adalah isi dari ini dari email yang ingin kita kirim atau surat elektronik yang kita kirim melalui Gmail. Nah, untuk di Gmail itu ada fitur lampiran ya, sama seperti WhatsApp ya, kita bisa melampirkan link, video ya, foto ya, atau aplikasi. Akan tapi diharapkan jangan file yang besar, karena untuk Gmail untuk pengiriman datanya itu juga dibatasi ya. Jadi kalau yang dilampirkan itu adalah link-link ya, dan untuk datanya itu disimpan di Google Drive ya. Kemudian juga untuk WhatsApp selama ini kalian masih menggunakan yang namanya WhatsApp yang ada di HP. Untuk yang sekarang ya, WhatsApp itu juga bisa digunakan dengan perangkat komputer kita ya. Contohnya kita bisa menggunakan yang namanya WhatsApp web. Cara buka Google Chrome di komputer dan di URL bar atau kita web.whatsapp.com seperti ini. Setelah itu ya, kita buka HP kita, kemudian kita titik 3 di sini ya. Kemudian di sini perangkat tertawa, atau untuk yang lama itu ya, untuk yang versi baru ini adalah perangkat tertawa. Jadi klik maka tampil seperti ini, sehingga kita tahu perangkat, maka kita klik suruh untuk scan barcode ya. Di scan barcode berarti kita scan barcode di tampilan WhatsApp kita yang ada di komputer. Kalau sudah berhasil, maka kita bisa akses di atau laptop kita ya. Di sini yang ketiga juga ada komunikasi interaktif, yaitu kita menggunakan ini tampilan video. Itu kalau di Google yang namanya itu adalah Google Meet, biasanya digunakan untuk meeting virtual ya. Nah, tatap muka tapi virtual ya. Nah, di sini ya Google Meet ya. Selain Google Meet masih ada lagi, ada Zoom dan masih banyak lagi. Untuk Google Meet
yaitu adalah yaitu kita pertama masuk dulu sama, kemudian kita klik yang fitur Google, pilih game Meet, kemudian di sini pilih Meet ya, tampil ini. Kalau schedule ya, kita masukkan ke kita untuk membuat, berarti kita instant meeting ya. Kalau kita pilih yang start instant meeting, maka seperti ini. Kalau sudah seperti ini ya, ini kita aktifkan kameranya ya kan, kemudian bisa link ya, kemudian kita bagikan ke ya, yang kita ingin ajak untuk melakukan rapat atau meeting untuk mendiskusikan satu ya, tatap muka, tapi tatap mukanya secara online ya, atau daring ya, seperti itu. Untuk aplikasi terakhir yaitu digunakan untuk promosi melalui jaringan internet. Sekali ya, untuk situs-situs seperti itu ada Shopee ya, ada Tokopedia, dan untuk Google sendiri itu juga fasilitasi untuk orang-orang awam yang belum tahu cara membuat ini website. Ada fitur Google yaitu Google Ads. Jadi untuk bagi pengusaha yang di bidang produk maupun di bidang lah, dia memiliki produk atau punya layanan, bisa menawarkan membuat website yaitu kan untuk promosi. Dan untuk di Google Ads untuk pembuatan website itu sangat mudah sekali, karena banyak fitur yang sederhana yang kita bisa manfaatkan untuk membuat sebuah website dari usia yang kita miliki. Nah, itu tadi penjelasan tentang ini ya, pengenalan sistem dalam jaringan internet. Nah, selanjutnya di sini juga ada tugas untuk ketentuan, yaitu buatlah sebuah website biodata menggunakan fitur yaitu Google Ads dan mengikuti langkah-langkahnya. Pembuatan tugas ada di link video pembuatan tugas yang ada di Classroom. Kemudian sudah mengikuti video tutorial pembuatan tugas, hasil untuk link nanti kalian saat di link pengumpul tugas di Classroom ini. Nah, video diri beranda di beranda ini nanti ada isinya itu tentang disusun oleh siapa, mungkin kalian ambil foto juga bisa. Dan di galeri aktivitas nanti kalian bisa foto kalian sehari-hari ya, mungkin yang keren-keren lah ya, positif ya, yang memotivasi. Dan ini ada area, mungkin kalian sudah pernah membuat karya dari apa gitu, kalian bisa foto, kemudian kalian masuk karya. Misalnya suka desain ya, kalian masukkan desain kalian. Suka fotografi, videografi, kalian masukkan hasil karya kalian. Kemudian ada kontak person. Kenapa ada kontak person? Mungkin kalau misal kalian nanti bagikan link dari website yang kalian miliki ya, dengan karya yang kalian buat, nah orang tersebut langsung ini kontak kalian ya, kontak person dari website yang kalian buat. Nah, di situ ya, untuk hari ini ya, kita bisa menyimpulkan ya tentang materi ini, bahwa dengan kita memahami sistem jaringan internet, kita tahu bagaimana cara memanfaatkannya untuk membantu kehidupan sehari ya, karena kehidupan sehari tidak lepas dari jaringan internet. Kemudian untuk motivasinya adalah manfaatkanlah untuk meningkatkan potensimu untuk meraih kesuksesan. Ilmu sekali di internet sekarang, tapi kita harus waspada, kita harus memilih-milih informasi yang baik ya, yang membantu meningkatkan potensi kita. Nah, itu saja materi. Semoga materi dari ini sangat bermanfaat untuk kalian. Oke. Thank you. Thanks for